Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel tentunya bersama gue Waki Sajala, dan alhamdulillah gue panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena gue udah dibukain pintu silaturahmi nih oleh salah satu narasumber yang akan membagikan kisahnya, itu adalah Bang Apoy nih. Bang Apoy. Salam kenal, Waki. Salam kenal Bang Apoy. Silaturahmi. Luar biasa. Salam silaturahmi. Ini sebuah kehormatan, lagi-lagi Budut 913 akan berbagi cerita nih di sini. Lantas siapa sih Bang Apoy dan apa yang akan bakal diceritain ini? Langsung aja Bang Apoy. Sebelum dimulai, salam-salam dulu Bang buat teman-teman CJ dan sekaligus keluarga besar Budut Bang. Monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua netizen penggemarnya CJ Channel, salam kenal, salam hormat, salam silaturahmi. Semoga apa yang dikerjakan oleh CJ Channel, yang diupload oleh CJ Channel dapat memberikan manfaat. Amin ya robbal banyak buat alamin. Penontonnya. Nilai positifnya Ada Bang, nilai ya? positifnya. Betul. Jadi makanya lu jangan pada kepo yang ininya tubirnya mulu. Nih ya, jadi ya memang ini nih, nah udah lama banget nama Budut, kalau ngomongin nama Budut nih Bang Apoy ini. Budut udah jadi legenda lah. Gitu ya, dan duduk bareng sama-sama nih Kampung Jawa dan Budut tuh semua ya, artinya bukan Jawa dan Budut doang, semua sekolahan itu. Cuman memang mungkin bisa dibilang cikal bakal kali itu Bang ya, dua sekolah itu ya. Jadi di jalur juga banyak kan, bukan Budut aja kan, ada Budut, Kampung Jawa, 1 DKI, Poncol, 12 Pluit, 15 Pluit, Kampung Jawa 6. Salam hormat semua. Kapalnya Bang. Kapal Blok M, salam hormat. Kapal Blok M, ada yang pernah inget ya dia? Salam hormat. Salam silaturahmi. Salam silaturahmi. Bang Apoy, ini gimana Bang Apoy? Sekarang nih apa sih kesibukan Bang Apoy nih selaku? Jadi ya, kita selepas lulus dari STM 1, SMKN 1 ya, Negeri Jakarta ya, atau dikenalkan Budi Utomo ya. Kita di negerinya 3 tahun, kita masuk 2000, lulus 2003, habis itu langsung kuliah, mulai ngerintis kerja lah. Ngerintis kerja sampai sekarang usaha. Beda ya, kalau orang usaha sama orang kerja capek lu kerja. Dan sekarang kita juga usaha sambil kayak main juga bro, gitu. sambil kayak nongkrong juga, karena di dalam itu gue bareng juga berapa anak Budut. Oh, benar-benar. Iyun, Burik, itu kita bareng-bareng. Satu ini. Nah, iya tuh, sebelum lanjut ngobrol, gue pengen ngucapin terima kasih nih buat Bang Iyun tadi Bang. Iyun yang udah ngerekomendasiin gue, ngejalurin gue akhirnya bisa ketemu nih Bang nih. Tuh Bang Iyun tuh, bener. Tapi Bang Iyun deket sama abang tuh. Kita dulu satu SMP. Satu SMP. Oh, kalau sama Iyun satu SD malah. Mesti serius Bang? Satu SD. Sama Iyun satu SD. Dari SD kita SMP di kesatuan, di swasta, ya memang mungkin kurang bagus namanya gitu ya. Jadi persepsinya beda nih. Kalau zaman dulu kita swasta tuh identiknya kurang bagus, tapi sekarang itu orang swasta kan justru orang nyari swasta sekarang. Kenapa? Karena swasta kan ya lebih mudah, registrasinya bagaimana Bang? Kalau dulu ya karena mudah, name-nya juga nggak ada batasan kalau swasta kan. Jadi rendah-rendah boleh masuk swasta. Tapi kalau sekarang kan swasta bagus-bagus. Iya, swasta bagus. Justru sekarang orang banyak cari sekolah swasta sekarang. Iya, karena ya memang udah satu dia kena kagak kepilih lah. Mungkin karena rumitnya ini kali Bang, sistem untuk masuk ke negeri itu sekarang lebih susah Bang. Oh gitu? Kita harus daftar via online. Kalau dulu Abang gimana? Gimana? Iya dulu, kalau sekarang lokasi ya? Sekarang lokasi di zona ya? tuh Bang tuh. Mungkin itulah salah satu tujuan pemerintah buat mencegah itu tuh Bang, ya kayak modal awal dulu itu. Jadi rumah di mana, sekolah di mana gitu kan? Iya, bener, ada kejauhan, banyak potensi ribut. Tapi gitu. anak dulu gokil asli Bang. Kalau ngomongin dulu tuh kepikiran gitu untuk sekolah jauh ya. Betul. Ya memang pilihannya itu gitu kan. Dulu kita kalau SMP di sebelah rumah ada SMP 100, cuma ada tidak masuk ke sana name-nya, jadi masuk kesatuan, SMP kesatuan. Dan pada saat itu ya sama pada umumnya lah, masih pada nyari jati diri kan. Nah, iya betul. Nyari jati diri, ya banyak sering nongkrong-nongkrong, ya berantem-berantem gitulah. Tapi saya nggak yakin Abang dulu begitu. Kayaknya coba deh nanti di komentarin ya. Bang Apoy ini kayaknya anak baik-baik, lu kelihatan. Tapi emang semua baik-baik sebenarnya. Emang itu baik-baik. Orang jahat itu terlahir dari orang baik yang disakiti kan. Tapi mungkin boleh ditanya-tanya bro, rata-rata ya kalau anak STM itu pertama pasti rajin ibadah.
Betul. Selalu berdoa. Selalu kita berangkat rumah tuh berdoa. Iya, betul. Berdoa, biasanya kalau yang pagi sholat subuh, keluar rumah berdoa, ya doanya biar diberi kemudahan, pemahaman dalam belajar dan keselamatan. Itu yang prioritas tuh Bang. Keselamatan. Bener banget. Mungkin nanti Waki boleh ditanya deh, kalau anak-anak STM itu rata-rata ya agamis. Bener. Agamis. Bang, berarti nih Bang nih, maaf nih ya. Kalau tadi Abang bilang dari SMP Abang masuk di swasta. Iya. Pada akhirnya terus Abang di Budut nih. Iya. Kan banyak orang mau masuk Budut itu kan nggak gampang Bang. Betul. Karena Budut name-nya gede-gede Betul. katanya. Berarti Abang ada peningkatan tuh. Betul. Dari secara ini dari swasta ke negeri gimana tuh Bang? Coba. Nah pas lulus dari SMP itu, kita cek ke Budut, ternyata name terkecil itu 32. 32. Kita 32, berapa. Dan memang kita cita-cita emang di bangunan dulu. Dan kebetulan emang bangunan itu yang name-nya paling kecil lah. Kalau nggak salah itu bangunan, listrik, ada mesin, otomotif paling tinggi Ya, kan. otomotif. Kayaknya rata semua STM begitu sama. Abang memang mau masuknya bangunan. Bangunan. Ngapa Abang jurusan bangun? Ya ilah bangun. Tapi bangunan ini maksudnya bukannya kita kayak gimana ya? Maksudnya udah desain grafis sih jatuhnya ya Bang. Gimana Bang? Apa sih yang inspirasi Abang buat kebangunan itu? Ya, kalau inspirasi gara-gara piramidul sebenarnya, Sidul. Oh, Sidul. Sidul kan, tukang insinyur gitu kan. Karena kan kita dulu sering nonton juga film Sidul, akhirnya jadi kayak termotivasi nih jadi tukang insinyur. Walaupun sekarang titelnya udah bukan insinyur, jadi lulusan arsitek itu sarjana teknik. Oh, sarjana teknik. Tapi ya alhamdulillah artinya berarti apa yang Abang cita-citakan bisa dibilang sekarang ini tercapai nih. Alhamdulillah, jadi yang dari dulu diinginkan ke sekolah STM, kuliahnya emang di bidangnya itu, sampai sekarang juga menggeluti. Ini yang dibilang namanya sampai di tujuan ya. Alhamdulillah. Tapi kan dalam menuju tujuan itu kan nggak gampang Bang. Betul. Banyak lika-liku, tikungan-tikungan, apalagi gang macan tuh. Oke deh. Nah Bang, ini juga yang pasti teman-teman kepo nih Bang nih. Iya. Kenapa Abang bisa kepikiran langsung Budut tuh pada saat itu? Nah, tadi kalau nyambung ke Iyun itu abangnya udah di Budut. Oh. Jadi beda dia, kita masuk kelas 1 di kelas 3. Siapa abangnya? Bobby namanya. Oh, Bang Bobby. Yuk, Bang Bobby. Salam silaturahmi nih Bang Bobby. Jadi ya kita salah satu termotivasi juga dari Bang Bobby di Budut, ya udah kita masuk Budut. Walaupun sebelumnya lagi zaman SMP itu banyak kita termotivasi sama 15 Fluid gitu kan. Karena kan kita SMP masuk siang itu di Jembatan Gantung dulu 15 Fluid sering lah. Sama Jawa lah. Kita sering lihat ya karena Fluid dulu masih banyak kan, sering menang. Jadi wah, kayaknya masuk Fluid seru juga nih gitu. Fluid sering menang di Abang lihat? 15-nya. Masa? Zaman berarti tahun 98 99. Di Jembatan Gantung berapa kali kan kita di Kesatuan itu kan keluar dari Kelingkit tuh Jembatan Gantung. Iya betul, dari Kelingkit. Kadang kita keluar siang atau ya udah agak sore lah. Itu kita lihat ribut berapa patas gitu jebol terus. Jawa jebol terus. Iya, kasian deh lu. Nah, ini buat yang 98 dan 99. Tapi buat tahun 98 ya. Tapi soalnya ini kan pengakuannya dari pengakuan iya yang dilihat sama dan yang kita lihat di Jembatan Gantung waktu itu. Begitu ya. Kita nggak tahu di realita di tempat lain kita nggak tahu. 15 split dia apa sih Bang? Seragam putih hitam ya? Apa sih? Banyak bebas sih, ada abu-abu, ada hitamnya. Oh, begitu. Biasalah identik anak-anak siang ya, kalau kita tahu anak siang kan biasanya lebih bebas ya. Iya, lebih lebih top. Jarang-jarang pakai gesper dah lu. lebih modis gitu. Lebih banyak gayanya kalau anak siang itu ya, bebas. Terus setelah Abang ngelihat tadinya dari Pluit akhirnya bisa geser tuh. Iya. Tadi kita kan pertama 15 Pluit. Terus juga ada pilihan kan kalau negerinya kan 12 Pluit gitu kan. Iya, betul. Gitu. Lalu juga ada pilihan Kampung Jawa, ada DKI. Tapi kita pikir tanggung lah. Budut sekalian gitu kan. Karena jauh tuh jaraknya. Tanggung sekarang kita jadiin ke Budut karena referensinya juga kita dengar Budut itu fasilitasnya bagus banget. Oke. Jadi dulu kita kalau di teknik itu kan ada workshopnya ya, ada bengkel lah istilahnya. Jadi bengkelnya lengkap banget. Dan emang areanya tuh Budut, Budi Utomo, khususnya SMKN 1 itu sekolahnya luas banget. Luas banget. Betul. Dari kelas-kelasnya terus bengkelnya itu dia kalau di Jalan Wahidin tuh lumayan besar. Bangunan juga gede Bang, bengkelnya Bang. Gede. Bangunan itu kita dulu kan masang keramik, nyerut juga. Itu maksudnya nih Bang nih, saya nggak apa-apa nanya ya. Di Budut itu bangunan dibagi-bagi apa nggak sih memang pure langsung gimana? Kan kalau di Kampung Jawa
bangunan itu ada perkayuan dan juga ada building AutoCAD tuh Bang tuh. Oh gitu, oke. Nah kalau di era Abang bagaimana bangunan di Budut tuh Bang? Nah, zaman gua kan 2000 sampai 2003 ya. Waktu itu bangunan udah bangunan aja. Bangunan aja, kita dapat prakteknya tadi ilmu terapan kan. Jadi kan konsep STM itu kan menyiapkan yang lulus itu bisa langsung ke dunia kerja. Betul. Maka disiapin lah kalau yang bangunannya jurusan bangunan dia ngerti cara pasang keramik. Gimana tuh pasang keramik lurus? Serius Bang, Gitu belajarnya. Semua siswa kan. Iya. Justru anak listrik juga kita lihat dia masang instalasi listrik. Iya betul. Mesin dia buka-buka mesin. Jadi kalau di Budut dulu otomotifnya dia dimodalin tuh mesin motor, mesin mobil buat dioprek. Iya betul memang. Jadi memang disiapkan. Benar. Akhirnya Bang masuk ke situ tuh masuk, ya. betul. Di tahun tadi 2000. Lulus 2023. 2000 tuh tahun milenium tuh. Masuk era mau bener-bener sekalian, mau agak hancur sekalian. Nah, terus Bang, ketika Abang ngomong apa sama orang tua? Mak, saya izin nih mau masuk Budut, gimana? Ada bohong apa jujur? Justru bapak saya alumni Budut. Oh, jadi kalau dari orang tua agak gampang. Agak gampang ke Budut, walaupun mungkin kalau dari sisi ibu banyak khawatirnya juga kan, karena banyak denger lah. STM itu kan banyak yang didengar negatifnya. Benar. Padahal tadi kalau misalnya kita tahu, kita masuk ke dalamnya, kita mengikuti kegiatan di sekolahnya itu positif banget. Dan itu memang membentuk orang untuk siap untuk kerja. Gitu. Disiplinnya juga disiplin. Disiplin. Ini terutama saya ngomong dari SMKN satunya lah. Iya, betul. Dulu kalau nggak salah kita masuk jam 7 tuh. Jam 7 tank. Jam 7 tank. Karena udah 20 tahun ya mungkin. Tapi kurang lebih jam 7 lah. Nah itu 7 kurang 15 itu, guru udah nungguin tuh di depan pintu. Dulu pintu yang dibuka tuh pintu yang kecil. Pintu yang kecil. Jadi ya itu kalau udah telat dikit, guru udah siapin. Wah, gurunya lumayan. Jadi ya banyak bagusnya juga. Jadi guru zaman dulu tuh lumayan strict sama anak muridnya gitu. Keras tapi keras untuk mendidik. Tujuannya tadi agar menciptakan manusia-manusia yang disiplin. Disiplin gitu. Kalau zaman sekarang kan katanya ada murid dididik sama guru, guru dikasusin. Lembek lo. Guru dikasusin murid. Gimana lu mau pinter? Bener kan ada beberapa kasus begitu kan? Bener. Aduh. Nah, apalagi kalau zaman dulu digituin ya semuanya dikena kasus. Iyalah, malah abis kita yang dijewerin sama emak ya Bang ya. Lu sih, aduh Pak. Jadi ya terima kasih banyak buat guru-guru yang udah ngajar kita, walaupun galak. Dulu kita sampai takut. Jadi anak STM kan Badung nih di luar. Benar. Tapi itu yang saya lihat kalau udah di STM 1, Budi Tomo, itu takut semua. Takut. Dulu ada guru yang terkenal, Pak Bujang, ya Pak Untung. Wah itu terkenal inilah. Brongnya udah ngeri. Tapi ya berkat beliau lah banyak orang jadi disiplin gitu kan. Alhamdulillah, benar. Oh berarti nih Bang nih, saya nangkap nih. Makanya sering-sering disebut era 2000 Budut nggak kedengeran suaranya. Itu bukan berarti Budut nggak mau ngebasis, bukan ya? Ya. Jadi tahun 2000 itu kita masih ngebasis. Ngebasis pagi. Dan memang mungkin nggak kedengar karena tadi kita harus masuk itu jam 7 kurang 15 itu udah ditungguin. Jadi kita berangkatnya pagi. Itu pokoknya dulu inget abis sholat subuh lah. Abis sholat subuh kita berangkat keluar. Dulu kan kita digantung lah Pertamina, jembatan gantung ya. Biasanya jam 6 kadang nungguin teman dulu, kalau teman nggak ada ya kita jalan duluan. 12 langsung. Gitu kan. Karena tadi ngejar supaya biar on time. Biar on time masuk. Betul. Karena saking ketatnya, dulu banyak juga angkatan kita akhirnya banyak nggak selesai karena absennya nggak cukup kan. Gitu. Nggak boleh masuk, ditutup. Kayak gitu. Jadi dia ini iya. Jadi banyak korban yang karena ya di jalur lumayan sering ribut karena datang siang dan itu berulang-ulang ya seperti itu. Tapi Bang, guru Budut itu mentolerir nggak sih ketika misalnya kita beralibi, aduh Pak ada ini nih, ada trouble di jalan nih gitu. Iya, boleh masuk tapi ya kena dulu. Iya, lu disablet dulu gurunya. Aduh. Yang kita males kena ini ditarik, gitu, perih gitu kan. Aduh, cabang gitu kan. Cabang ditarik, perih itu. Kacau, iya benar. Perih. Itu yang buat kita lebih takut sebenarnya kalau ketemu. Jadi lebih takutan gua sama guru deh ketimbang sama di jalurnya deh Bang ya, lebih prioritas gitu ya. Iya betul. Ya karena itu sanksinya kan udah nggak boleh sekolah lagi kan, dikeluarin betul. Ya ada beberapa lah teman kita sangkatan juga yang akhirnya di pagi dikeluarin masuk ke siang. Oh pindah ke siang. Nah Bang, lantas apa Bang petuah orang tua Abang ketika mau masuk Budut nih dulu nih? Apa yang
mungkin abang masih inget nih pesannya abang pegang teguh sampai sekarang? Ya pertama ya lu sekolah yang bener lah gitu kan. Karena kan ini kita nggak secara general ya. Jadi kalau anak STM itu yang saya tahu dulu kan ya kebanyakan dari warga menengah ke bawah lah, menengah ke bawah. Kita maunya pesan orang tua itu ya lu sekolah yang bener biar lu bisa ngangkat derajat orang tua gitu kan. Tujuannya. Ya nggak tahu tapi yang lain ini saya berbicara yang saya tahu di zaman saya rata-rata memang menengah ke bawah lah. Dengan tujuan untuk mendongkrak perekonomian, kehidupan mengangkat derajat gitu. Ya lu sekolah yang bener gitu kan sampai lulus, nanti lulus kerja. Ongkos mah diongkosin kan? Diongkosin. Iya. Tapi kenapa ngebasis Bang? Diongkosin, walau banyak teman diongkosinnya berapa, pulang bawa berapa. Aduh, kacau. Nah, Bang juga nih Bang nih. Ini biar kita nggak lupa sejarah nih Bang ya. Itu di era Abang tahun 2000 nih. 2000. Abang masuk basis gantung. Iya 913 ya. Iya 913 nih. Itu siapa Bang senior Abang Bang yang ibaratnya mentor Abang di jalur. Jadi komando ini kan. Kalau 913-nya dulu ada Aget, kelas 3-nya Aget, Singgi. Ada beberapa ya, ada Kalideresnya, ada Ucup, ada beberapa lah. Salam hormat nih buat senior gitu. Iya betul. Yang kita masih silaturahmi sampai sekarang masih ada di grup. Alhamdulillah masih ada ya. Masih ada. Oh ya Bang tuh, kagak putus-putus budut acaranya. ada terus. Oke. Berarti Bang nih, buat Abang bisa masuk budut dan sampai lulus itu gimana Bang? Kebanggaan apa yang Abang sampai terlepas tadi ya dari berantemnya apa nyari nama misalnya nih orang mau nyari nama sendiri sebenarnya kan sekolahan kita tuh namanya udah besar gitu. Betul. Dari zaman dulu pun Budi Utomo namanya udah besar gitu. Ya lu mau selon mau enggak lu dari Budi Utomo ya lu membawa nama besar gitu kan. Ada kebanggaan lah. Ada kebanggaan di dalam diri bahwa lu alumni Budut gitu kan. Terlepas ya sering berantem, ada kontroversi ada lah gitu kan. Tapi ya ada kebanggaan lu salah satu dari Budi Utomo kan legenda itu kan, 1908 kan. Lu udah nggak perlu ngegedein lah, Budut udah gede ya. Iya. Perkumpulan anak muda zaman dulu kan. Itu emang kalau kita sebagai alumni gitu, mikirnya Budut emang udah namanya nama besar. Dan lagi sekolah pun ya kita nama besar udah nama Budut. Ya lu mau ngapain lagi gitu. Iyalah. Jadi walaupun dicari-cari bodo amat ya kan, yang penting gue fokus aja dulu sekolah, urusan ini mah belakangan deh. Nah, Bang, oke deh Bang. Ini kalau kita nostalgia ya, karena memang di CJ Channel ini di era Abang tuh 2000 itu, berarti Abang itu startup dari gantung setelah sekolahan mana jalan? Oke, jadi lagi zaman saya dulu ada jam-jamnya tuh, jam-jamnya. Jadi jalur dan Mogot ini, setahu gua ya, ada jalur kapal ya, kapal Blok M. Oh, kapal Blok M. Ada itu aja Bang, masih. Ada, P18. Salam hormat buat semua alumni kapal Blok M. Iya benar. Salam sehat selalu. Jadi lumayan banyak lah dulu pagi, karena mungkin dia kan ngejarnya arah Blok M mungkin macet ya. Itu kalau nggak salah dulu Blok M itu lewat jembatan gantung itu jam 6. Jam 6. Udah pasti tuh. Sudah pasti jam 6. Duduk rapi ya dia Bang? Oh enggak, mendeng. Dan dulu kan kapal sama Budut kan memang ribut kan, memang ribut. Nah dulu ya kita inilah masih muda kita ganggu-gangguin lah. Lo inget gak lo sama Bang Apoy nih? Tapi dulu nggak pakai kacamata kali ya? Oh enggak, ini kacamata ini baru aja, tapi emang silinder ya. Kebaikan baca ya. Iya. Baca enggak gitu. Gitu. Jadi jam 6 itu jamnya kapal lewat gantung. Setelah itu 12 fluid. 12 fluid juga kalau lewat rame, sepatas. 12 fluid itu biasanya berbarengan sama Budut. Jadi kalau bilang Budut nggak ngebasis, ya karena kita memang bareng dengan 12 fluid, atau kalau enggak ya kita jalan Budut aja. Memang zaman gua itu kelas 1 itu 15 orang. Kalau kumpul semua 15 orang ya. Itu pun bukan dari ujung 15 orang ya. 15 orang itu udah nyampe Harmoni 15 orang. Jadi kalau dari Cengkareng, mungkin kalau dari Kalideres 10 lah. 10 orang. 10. Pokoknya udah fullnya 15 tuh sampai Harmoni tuh. Iya, itu kalau 15 kita udah seneng banget. 15 itu kayak udah siap gitu. Iya, udah siap. Kalau 15 orang tuh kayak udah siap. Iya. Gitu. Jadi ya kita kalau misalnya tadi masih bareng sama Fluid, ya kita bareng sampai Grogol, karena Fluid kan Grogol di belok kiri. Nah kita ntar lanjut lagi, tapi kalau misalnya cuma dikit ya kita belokin ke Tomang. Berarti memang
nggak harus nunggu G andalan kan? Nggak Dulu apa harus. sih tracknya tujuan itu Abang Pasar Baru tuh? Iya, G andalan. G andalan G ya? andalan. Nggak harus nungguin itu ya? Nggak harus. Bisa turun di Grogol yang Kita tadi Grogol, opsinya lewat kita Tomang atau nyambung ke lewat Tomang, Harmoni gitu kan? Iya, nyambung Tomang nungguin yang dari Kebon Jeruk. Iya. Gitu. Makanya ya itu tadi tuh saya bilang anak kampung Jawa di era itu mungkin teman-teman lain pada bilang nggak ketemu Budut karena tadi Budut jamnya pagi tuh berangkatnya tuh jam segitu. Iya. Lo mau nungguin tukang sayur lo. Oh, Jawa 7 itu setengah 7 lah kurang lebih. Iya, Kalau Gantung betul. setengah 7. Setengah 7. Nah, kalau kita lagi pas mau nungguin ketemu gitu kan. Ya ada beberapa cerita juga lah karena kan ada teman juga yang di Jawa 7 ya karena dia lewat Gantung itu sering negor ya udah jadi kita nggak gangguin lah. Nah iya tuh, Abang di jembatan gantung, berarti Abang duluan kali yang nyampe jembatan gantung ya ketimbang dari pelajar-pelajar lainnya. Kalau pagi iya. Kalau Iya pagi kali, bener ya. kita Mungkin anak Jawanya masih belum pada datang kan? belum ada dan di angkatan saya Gantungnya nggak ada. Mungkin lebih ke sahabat. Oh. Ke sahabat. Masa gantungnya nggak ada? Nggak ada Iya, gantungnya, nggak ada. pagi. Siangan dikit lu. Gatel lu. Nah oke nih Bang nih. Itu gimana Bang? Waktu Abang pertama masuk di Budut ada penataran Bang? Abang ngalamin? Oh semua ada penataran. Jadi pas lagi masuk itu kita masih pakai celana ini kan biru kan. Biasalah alumni datang. Oh, oke. Anak kelas 1 dikumpulin. Ya itu di depan sekolah udah kayak inilah terminal gitu kan. Rumah di mana dikumpulin di lapangan Banteng. Rumah di mana ini basis. Penataran di lapangan Banteng? Lapangan Banteng, lapangan Banteng. Dikumpulin sama alumni biasalah di mop gitu kan biar mentalnya makin ini kan. Makin ayo dah semangat Ya, lo. kan habis ditabok gitu kan, oh ya berantem lah gitu kan. ditabok kan, udah apa ini gejolak gitu kan, dikit, iya, berantem betul. lah ayo gitu. Maksudnya berantem sama musuh bukan sama alumni. Oh. Kalau dulu kan senioritas banget ya, STM senioritas. Iya bener tuh Bang tuh. Nggak ada yang berani tuh ngelawan. Kita patuh banget sama Tapi alumni. hal itu berlaku buat Abang ketika Abang udah jadi senior? Saya nggak, semenjak lulus udah nggak pernah datang. Enggak, artinya ketika Oh iya Abang- lagi saya kelas 2, gua kelas 2 iya, gua kelas 2 sama gitu. Wajib juga. militer lo ya Wajib. kan. Jadi biasalah anak kelas 1 tuh harus bawa BR. Kelas 1 bawa BR. Cuma memang di Budut itu alumninya nggak banyak yang ikut. Jadi rata-rata kita murni pelajar. Masa sih Bang? Murni pelajar. Beda lah sama kalau ngomong DKI gitu ya. DKI pagi, wah itu banyak alumni. Antara alumni yang lulus sama yang nggak lulus saya ikut juga tuh. Ya tapi kita salam hormat juga sama yang nggak lulus, salam hormat juga. Iyalah. Semoga sukses Intinya selalu. lu udah pernah berjuang sama-sama deh. Berjuang sama-sama, mau Di lulus mau jalan enggak. deh kan. Kita ada kebanggaan sendiri-sendiri Iya lah. betul. Aduh, sendiri-sendiri. mantap. Gimana Bang? Katanya nih Bang nih, Abang kan belum lama sempat ngelihat konten CJ tuh ya. Betul. Terkait ada cerita dari alumni 1 DKI nih. Yang mengisahkan katanya dia nggak punya kebal tuh Bang tuh. Nah, ini harus disebut dulu nih namanya siapa nih? Inisialnya siapa? GDL aja kan. Itu Gendol, gimana Bang? Bang Gendol, Iya, Bang ya. Gendol Bang nih, Bang Gendol, Gendol. Salam silaturahmi Bang Ya, Gendol. salam hormat Itu Bang Gendol. memang nama Gendol kedengeran Bang ya? Dulu kalau buat kita sekolah, ya memang statusnya dia udah alumni ya. Iya, Alumni betul. tapi sering ikut. Alumni sering ikut. Aktivis dia lah. Aktif. Memang saking cintanya mungkin Saking kan. cintanya. Mungkin dia cinta sama sekolahannya, udah lulus dia masih ikut gitu kan. Ya kita denger lah nama-nama itu. Dulu kita kelas 1. Sempat ketemu di kelas 1 lah. Oh gitu Bang? Ketemu kelas 1, yang bener-bener ketemu ada-depan di kelas 1. Jadi waktu itu ulang tahun Budut. Ulang tahun Budut tuh ya, bener. Ulang tahun Budut. Bener. Ulang tahun Budut. Jadi 20 Mei 2001. Gitu. Ya, jadi kalau mau relate dengan tadi Bang Gendol ya kita ketemu di situ. Jadi pada saat ulang tahun itu memang kita lihat muka-muka anak Budut itu beda ya, Mas. Masa? Mukanya kayak muka nggak ada takut ya. Itu posisi 20 Mei ulang tahun. Abang masih kelas 1? Kelas 1. Oke, Kelas 1. betul. Dan di 19 Mei-nya itu semua udah diomongin. Pokoknya lu nggak pernah ikut, lu harus datang dan bawa barang. Oh, Itu berarti udah ada 15 briefing. orang yang tadi Abang bilang itu hadir semua dia tuh? Hadir. Iya loh. Iya. Dari yang dari Cengkareng itu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu 15 kelas 1-nya. Jadi ada kelas 2, kelas 3. Jadi kalau di Budut itu biasanya kalau udah kelas 3 itu kan ya udah mulai mikirin masa depan lah. santai, Udah udah santai dapat. lah. Itu pun kita alami. Jadi kelas 3 itu kayaknya udah mikir yang lain. Jadi kan kalau di sekolah itu kan ada masa paling indah kan masa-masa SMA atau STM gitu Iya, kan. Nah, itu kita mau nikmatin lah di kelas 3-nya Kelas lah. 3 udah santai lah, leha-leha ya Bang ya. Nah, tapi pada 20 Mei itu semua harus kumpul. Wajib kumpul. Woi. Dan pagi itu saya lihat juga teman saya mau Iyun, mau Burik,
ada siapa? Ada Embe, ada Dickson, ada Gojeng. Itu mukanya beda semua emang. Kayak muka siap tempur gitu. Ulang tahun ya. Muka siap tempur dan mukanya emang muka kayaknya muka nggak mau mundur gitu. Dan itu memang kejadian. Akhirnya pagi itu kita nungguin yang dari Cengkareng. Akhirnya yang dari Cengkareng lewat, waktu itu masih berapa 3 orang lah. Ditambah kita dari Gantung kan 2 sama Yun. Berlima kita jalan, itu langsung naik patas kita jalan. Di Pesing ada anak Pesing. Jadi dulu kelas 2, kelas 3 kita banyak anak Pesing. Oh, budut Pesingnya ada, Bang? Iya, jadi dia Meruya, tapi turunnya di Pesing ya. Pesing ya, betul. Lumayan banyak, kita nongkrong tuh di jembatan situ. Nah, syukurnya Jawa 7 lewat gitu kan. Jawa 7 lewat. Dia lewat nih? Lewat, karena Pesing kan lampu merah kan. Iya, betul. Jadi korban pertama Jawa 7 lah. Oke, kena tuh ya. Iya, betul. Jawa 7 lagi mendeng, itu tadi saya bilang, emang hari itu mukanya beda semua anak-anak. Itu udah siap semua, jadi mentalnya emang ini ulang tahun nih. Itu langsung nggak ada itu, kejar, patas naikin, udah berak-abrik semua gitu kan. Itu korban pertamanya 20 Mei. 20 Mei tuh Jawa pagi. Jawa pagi 7. Oke. Terus, oh berarti tadi tuh Jawa 7 mah udah Jawa 7 udah 2 kali lah ketemu rusak kita. Lah, udah 2 kali ketemu kita, terakhir di Ayam. Terus kita jalan di Grogol, kita ketemu sama DKI Grogol di terminal. Wah itu pun ya boleh dibilang nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Padahal itu masih dikit tuh ya. Budutnya masih dikit. Masih dikit. Totalan ya, 15-an masih. 15-an orang. Belasan orang masih dikit. Itu kita turunin, kita kebrak. Ya, ada yang sempat mau jabanin tapi ya emang muka kita beda itu kan. Tadi kayak gue bilang di awal, muka kita beda tuh. Semangatnya semangat 45. Habis itu ada satu yang ketinggalan di pos polisi. Itu pun ada polisi keluar, kita nggak ada yang lari. Kita nggak lari, kita samperin itu, minta anaknya itu, yang itu kan. Tapi ya kita menghormatin, akhirnya kita jalan lah. Kita jalan semua, akhirnya kumpul semua sama yang ada di GS. Yang subur. Udah nyatu nih, udah nyatu aja nih kan ya. Nah itu udah agak ngeri deh. Ibaratnya jantungnya tuh ya. Karena udah ngeri, udah makin banyak kita di situ kan, udah makin banyak. Nunggu anak. Kita lihat jamnya, ini jamnya DKI nih. Tuh. Kita ngarepin DKI lewat depan lah. Karena setahu kita juga walaupun DKI banyak dan lumayan dulu kalau ribut lumayan ini ya. Alot sering juga lewat belakang kadang kan. Jalur Tomang. Ada gerahnya juga Bang. Ada gerahnya juga kayaknya ya. Mungkin nggak semua orang juga kan tiap hari mau gitu kan. Ada gerahnya juga. Jadi pas itu kita tungguin bener lewat. Satu patas. Pada saat itu dari kan dulu kan pokoknya setiap kawan tuh macet lah, rel kan. Belum ada flyover. Dan kalau dari jalur Grogol itu kelihatan karena tanjakan kan. Iya. Kita udah lihat. Iya, kita udah lihat next steady safe. Oh ini udah DKI langsung keluar semua. Anak kelas 3 kasih bangku warteg gitu kan. Bangku warteg taruh di tengah jalan. Lu nggak boleh mundur semua dari sini gitu kan. Dibatasin Bang. Gitu. Padahal kita nggak usah dibilang gitu udah nggak mau mundur. Hari itu kayaknya semuanya nggak ada yang mau mundur hari itu. Jadi kejadian DKI nurunin, wah kita lihat, rame, seru nih, bakal seru nih. Kita lihat yang paling lari duluan kenceng ada satu tinggi. Ya setelah kita tahu gendol lah itu ya. Jadi ada yang bilang gendol gitu kan. Ya mungkin dia lari, dia pikir anak-anak bakal ya mungkin agak gimana gitu, buyar kan dia lari kan. Dia lari, kita diemin dulu. Diemin karena memang ya beda gitu tuh hari itu tuh. Beda, dan mungkin yang di belakangnya nggak sepede gendol. Jadi gendol dengan yang belakang itu agak jauh. Oh gitu. Agak jauh, mungkin kalau di ya perkiraan 10 meter, 15 meter lah. Mungkin gendol dia sempat nengok ke belakang, dia pikir jauh juga, udah telanjur kan. Udah telanjur, ya udah kita giniin semua kan. Maksudnya, sorry saya potong nih, Bang Gendol nerobos anak-anak budut? Nerobos. Mungkin ya pikiran dia mau bentrokin kan, terus anak-anak ngikutin. Mungkin anak DKI ngikutin dia di belakang. Ternyata kagak. Ternyata dia nyampe duluan, ya itu kita pun bukan ngepet lagi, langsung hajar. Tapi Bang Gendol tetap bisa ngelewatin budut apa enggak? Apa dia put balik badan? Alhamdulillah dia jalan terus. Lewat terus. Bang, lu bohongin gua lu Bang, lu parah lu. Salut buat Bang Gendol. Serius Bang, dia mana lewat terus dia? Itu kalau boleh ditanya ya saksinya banyak lah itu.
setiap dia lewat itu kok anak-anak pada dek udah pada ngayun-ngayun semua. Diayunin semua ke kepala ke badannya. Kamu bohong Bang Gendol, lu sesuai lu anjir. Iya. Gitu. Nah, yang rombongannya ini. Itu dia sempat mau dikejar tapi kan kita masih ngeliat yang rombongan di depan kan. Rombongan depan juga ya kita lihat ya nggak pede, nggak sepede Gendol gitu kan. Kalau Gendol kan kepedean ya dia lewat gitu kan. Kepedean. Salam hormat buat Bang Gendol yang pede banget. Hari itu pede banget. banget. Kita masih kelas 1 walaupun itu alumni, kita sikat aja, kita nggak takut itu kan. Terus yang belakangnya udah nggak ada yang berani ngeginin lagi. Yang belakangnya baru mau begini, dia langsung belok sini. Belok kemana? Belok ala ITC Roxy Mas. Oh. Gitu. Tadi udah mau begini, nggak tahu kenapa yang ini langsung ngumpul semua ke arah Roxy Mas. Oh, dia langsung pada mungkin dia belok. mau langsung kabur lah. Nah saat itu Roxy Mas kan pagarnya tinggi-tinggi. Ini berarti kejadiannya setelah ngelewatin rel ya? Iya, kalau dari Rogol dia lewat rel dulu. Ngelewatin rel dulu ya? Iya, lewatin rel dulu. Kita nunggu. Pokoknya abang di GS dan di GS. Oh, okay. Kita patokannya lewat dikit dari GS gitu lah. Itu setelah GS itu ya, ditaruh dulu kan bangku. belum ada flyover, jadi kan masih bisa dia belok langsung begini dia. Kelihatan bener. Jadi kalau orang dari patas dari jauh itu kelihatan bener. Nah itu kita pikir mau dirapetin kan. Ternyata. Cuma ini dikit, ya mau rapet dikit. Nggak tahu kenapa mungkin ya nggak ada yang sponsorin juga karena Gendol kan udah iya udah duluan udah selamat dia duluan ya, udah nerobos sendirian gitu. Udah nerobos sendirian. Iya benar. Kita tadi ngarepinnya oh ya kan kalau dengar kan katanya kan kalau ribut kan rapet kan. Nah itu kita baru kelas 1 baru ketemu di situ. Oh ngerasain benar-benar ininya ininya ya. Emang tuh hari kita ngarepinnya ya ketemu rapet gitu kan. Ketemu rapet. Ya itu emang bukan rapat lagi sih, emang udah deket. Ya, jadi jarak gini lah, Gendong lewatin itu jarak gini kita iya lah, segini mah udah deket banget ya, cuman ya orang nyampe gimana? Tapi top juga Bang Gendol ya. Maksudnya bisa mungkin dia berontak kali ya. Pede banget, itu pede banget. Pede banget. Nah kasihan yang rombongannya itu ya Bang ya tadi ya? Iya, jadi kalau kita denger memang dari situ banyak juga kelas 1-nya yang trauma gitu. Jadi dari info yang kita dapat, jadi ada juga kelas 1 dulu di DKI karena trauma sama kejadian itu dia pindah ke Budut. Iya tuh Bang tuh, bener tuh ada ya Bang. Ada. Dan dia nyeritain itu. Jadi yang kena belasan orang. Aduh. Dan dari situ banyak yang trauma gitu. Karena itu kan ada yang kena rantai itu kan, jatuh, ada yang mau manjat jatuh. Itu yang anak Budut di bawah tinggal tarik. Lah lagian nggak saya ngayur lah dia ngapain ya dia pakai biluk ke situ ya? Sebenarnya balik badan aja tarik mundur gitu ya. Dia pikir di belakang ada yang mau ngepres, nggak ada juga. Nggak ada juga di belakang, nggak ada. Memang udah satu ini doang, satu iya. gitu ya. Dia pikir takutnya di setkannya ada apa gembelan atau apa, belakang nggak ada juga. Itu masih pagi kok, jam 7. Setelah itu ya kejadian banyak. Habis itu ya kita ada salam hormat juga nih Pak Tardi. Pak Tardi itu Koramil ya Mas? Koramil atau Babinsa lah kalau sekarang. Salam hormat. Iya itu betul. Berkat beliau banyak membubarkan anak sekolah tawuran lah. Pak Tardi sebut lagi ya, iya betul. Jadi mungkin boleh ditanya kalau yang di Setka pasti kenal Pak Tardi lah. Jadi kita takut ada Pak Tardi gitu kan. Semua barang-barang itu dikumpulin. Kumpulin, kita ini nyantai dulu deh, nyantai di dalam. Ternyata ada satu yang ngebalikin. Gendol lewat gang kecil. Oke, bener berarti Bang Gendol ngebalikin lagi Bang? Ngebalikin lewat gang kecil, ada gang kecil. Lewat jalan apa sih? Betul. Situ ada teman yang kena satu tangannya sih. Oh. Gitu. Itu yang disayangin cuma satu kena situ. Iya berarti bener ya, soalnya iya Bang Gendol cerita juga begitu. Ada kena. Sempet dia balikin, bener dia. Dan itu kita di dalam udah lagi duduk-duduk. Oh itu memang keadaan nggak siap. Nggak siap. Dan itu yang kena itu, kalau nggak salah dia lagi mau beli apa ke warung gitu kan? Buset. Lagi mau beli apa ke warung? Beli jajanan kali. Atau denger DKI balik, anak ngambil itu lagi, tapi udah cabut. Oh Bang Gendol udah nggak ada. Udah cabut. Satu orang kena, korban di sini kok nggak salah. Buset, emang lu Bang Gendol lu top banget lu. Pantang mundur lu anjir. Mungkin gara-gara tadi kali ya. Gue diramein lu kata dia cuek banget anjir. Top lah. Anjir, iya keren. Dan kejadian lucunya situ kita ada. Nggak lama kita udah selesai, Repai datang. Udah gue lihat ke rumah sakit Tarakan gitu kan. Ngapain ngeliat siapa maksudnya? Melihat anak DKI yang di box sono. Mau diserang lagi kan kita. Dulu nggak ada yang lain apa? kita ke Tarakan serang lagi. Karena itu kan langsung dibawa ke Tarakan semua. Emang ramai di Tarakan. Oh maksudnya Bang Repai pasti di Tarakan rame nih gitu. Dia udah lihat ke sana ada pakai motor siapa kok tong ojek atau apa. Dilihat
Rame. Kalau nggak tahu dia bilang, masih ramai ya, kita jalan lagi, jalan ke Tarakan. Dia ngeliat sendiri, dia lihat kan. Tarakan, tapi kita pikir ya udahlah orang itu udah udah berduka. Masa mau diinin lagi? Dan itu belasan lah. Aduh, kacau. Ya emang itu tuh momentum hari jadi sebuah sekolahan pada saat itu memang kagak ada kepikiran, wah kita bikin selamatan, syukuran apa gimana. Oh iya, setelah itunya kan banyak, setelah itunya ada bikin acara apa kan, kalau yang makin kesini kan ada doa bersama, ya kan, ada acara sekarang musik-musik, musik. Lebih positif lah, lebih bagus. Betul. Mungkin dulu belum kebuka pikiran. Iya. Dan sekarang kan zaman sosmed lebih kenceng, jadi orang pengetahuan lebih terbuka lah. Oh dulu kan masih terbatas. Iya, karena dulu memang yalah kita apaan sih permainannya bang, kagak. Iya, kalau sekarang kan bisa sendiri juga lo betah berlama-lama di rumah, bener nggak bang? Kalau anak dulu kan. Bener. Kalau nggak nongkrong tuh ada bete bro. Berarti bisa dibilang momen 20 Mei itu adalah awal, memang abang anggap itu adalah pertama. Ya, dan selama 3 tahun itu yang memang dalam sehari kita berapa kali bentrokin itu. Dan banyak korbannya. Jadi ya itu salah satu momen yang inilah yang nggak terlupakan lah. Benar, ulang tahun Budut tuh ya. Dan setelah itu juga belum puas. Kita mau strike tadinya. Kita nungguin Jawa 6. Kita nungguin Jawa 6. Kita nungguin Jawa 6. Ternyata menurut info Jawa 6 udah dengar kabar itu, dia nggak berani jalan. Masa sih bang? Infonya ya. Tadi komentarin ya. Boleh. Iya, karena kan biasa begitu. Infonya. Kalau info gini nih. Iya. Jadi mikir 2 kali bang. Betul, infonya gitu. Karena memang sampai siang kita nungguin di Harmoni. Masa bang? Sampai siang? Sampai siang, sampai jamnya dia kan kita tahu. Jam 12 setengah 1 jam mau berangkatnya dia Jam dia berangkat kita tahu. Itu kita tungguin di Harmoni itu kok nggak salah sampai jam 2 apa? Nggak ada yang lewat. Jadi yang nggak tahu, ya mungkin lewat mana kita nggak tahu. Benar. Ya itu ya. Jadi ya ini masih ada lagi nih obrolan bersama Bang siapa tadi? Apoy. Bang Apoy yang akan gua bedah nih buat kalian semua. Tapi kayaknya gua pengen belah duren aja. Makanya jangan mana-mana karena gua akan balik lagi di part berikutnya. Check it out. Oke.